Shalom, pagi Suster. Pastor, Suster, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat bergabung di Bunda Kudus, khususnya di Bindoman, Bina Doa dan Firman, yang pada pagi hari ini kita akan terberkati oleh Pastor John yang akan membawakan firman dan renungan. Beliau adalah dosen di Seminari Tinggi Fajar Timur di Abepura, Papua. Dan sebelum acara kita mulai, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya undang Ibu Ervina selaku Ketua Umum Bunda Kudus untuk menyapa kita semua. Silakan Bu Ervina. Terima kasih Rani, Shalom untuk semuanya. Kita bertemu lagi di dalam layar Zoom ini karena pada pagi hari ini sungguh luar biasa sekali. Pasturnya jauh banget dari Papua, jadi masih belum bisa hadir ke Surabaya dan kita sudah rindu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang atau mendapatkan renungan luar biasa dari Pastor Albertus John Bunai dari Papua pada pagi hari ini. Dan saya menyapa teman-teman semuanya yang ada di layar. Ibu Gwen yang gitu setia dari Orlando, Ibu Bue dari Pennsylvania, dan juga Ibu Lili dari Orlando juga. Saya melihat Vini, dan kemudian saya melihat Pak Yoyo dari Kudus, Juli dari Padang, Pak Rudi dari Jakarta, Ibu Honi dari Jakarta, dan semua teman-teman yang tergabung di dalam Zoom ini, tentunya pada pagi hari ini semuanya menjanjikan sukacita dan mendapatkan berkat nanti oleh renungan dari Father John. Dan pada pagi hari ini, dalam ucapan syukur, saya juga mengajak Anda semuanya, khususnya yang di Surabaya, untuk besok jam 4 sore bisa hadir di ulang tahun Misa Syukuran, ulang tahun ke-29 komunitas Bunda Kudus ini, di HKY atau Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, jam 4 sore sekali lagi, bersama dengan moderator kami, Romo Didik, dan tentunya blessing yang luar biasa dari Uskup kami, Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, dan tentunya dengan kehadiran KOR Komunitas Bunda Kudus. Dan bagi Anda yang masih ada di luar kota, kami tetap mengadakan Zoom bagi yang bisa mengikutinya, tapi khususnya untuk yang di belahan lain tuh jadi besok jam 4 pagi masih bubuk. Oke, kita akan siapkan hati kita dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya, para anggota komunitas Bunda Kudus, terutama ketuanya Ibu Ervina, selamat pagi. Semuanya anggota Bunda Kudus, salam. Saya mau lihat gerakan tangannya, tanda menerima salam saya. Ya, biarlah pagi hari ini kita mulai dengan sukacita. Kita tahu bahwa kita punya satu nama yang luar biasa, nama yang tidak pernah sia-sia, yang selalu mengingatkan kita kepada segala yang terbaik yang pernah Dia berikan kepada kita. Siapa namanya? Nama satu sobat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai dengan pujian ini, dengan sukacita kita mulai hari ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama
Yesus yang menghibur hatiku. Bersama-sama kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nyatakan bersama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama kita nyatakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nyatakan, kita nyatakan sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyatakan bersama sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita buka hari ini dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan apa yang Kau mau kami dengarkan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini begitu besar kerinduan kami untuk bersama-sama bersyukur atas segala yang terbaik yang pernah Kau berikan kepada kami. Karena begitu besar kasih-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Inilah rasa syukur dan terima kasih kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Setelah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami. Saat ini Bapa, dengan rasa syukur dan terima kasih kami yang begitu besar, kami mau masuk Bapa ke dalam hadirat-Mu. Kami mau persembahkan Tuhan segala yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh Tuhan, saat kami masuk ke hadirat-Mu, masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau yang melayakkan kami, melayakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah Engkau Tuhan, penyelamat kami. Kau yang telah tebus dosaku, Kau yang tak pernah biarkan kami jatuh dalam dosa. Kau selamatkan kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami
muliakan Engkau. Sungguh Tuhan, sungguh besar Tuhan, kerinduan hati kami untuk boleh selalu dekat dengan Engkau, bersimpuh di dekat kaki-Mu Tuhan, menyembah dan memuliakan Engkau. Tiada hal yang lebih indah dari itu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, kerinduan kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Ini kami Tuhan, anak-anak. Bila saat ini Tuhan, begitu besar kerinduan kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Begitu besar kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan Kau telah mengirimkan Romo John Bunai Tuhan, yang Kau telah kirim kepada kami Tuhan, untuk menyuarakan apa yang ingin Kau katakan kepada kami Tuhan, maka biarlah Engkau juga mengurapi Pastor John Bunai. Biarlah mulut, bibir, dan lidahnya, tubuh, jiwa, dan rohnya, hati dan pikirannya hanyalah merupakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah suaranya menjadi suara-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Dan Engkau urapi kami Tuhan, semuanya anak-anak-Mu yang saat ini hadir Tuhan, untuk membuka hati kami. Dan biarlah hati kami yang telah Kau lembutkan ini Tuhan, menjadi lahan yang subur bagi firman-Mu Tuhan, untuk tumbuh dan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan kepada-Mu dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara kami, jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih di Bunda Kudus, terima kasih atas undangannya kepada saya di masa Prapaskah ini. Setelah Rabu Abu, kita menerima abu di dahi kita sambil romonya atau pemimpinnya ngomong 2 kalimat. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Atau bertobatlah dan percaya pada Injil. Di saat itu kita mulai memasuki satu retret agung, retret panjang bersama seluruh gereja sedunia. Lalu setiap hari Jumat kita mulai dengan penghormatan pada Yesus dengan jalan salib. Maka tema kita untuk kita renungkan pada beberapa waktu ke depan ini, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Itu diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 di ayat 17. Saya membacakannya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, tema kita adalah supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kalimat ini diucapkan oleh seorang Saulus atau Paulus. Kita mengenal, kita telah tahu siapa itu Paulus atau Saulus mula-mula. Dia adalah seorang yang benci sekali kepada Yesus dan pengikut-pengikutnya. Lalu dia
misi penganiayaan. Jadi setiap orang bilang percaya sama Yesus, setiap orang yang mendekat pada Yesus, itu pasti dianiaya. Dalam salah satu misinya, misi penganiayaan, dia hendak menuju ke Damsyik. Di sana titik pertemuan, jumpa awal, cinta mula-mula, dia dapat di sana, di Damsyik. Yesus menjaganya di sana untuk mulai merubah seluruh hidupnya. Waktu dia sampai di Damsyik, ada cahaya itu datang kepadanya membutakan mata fisik. Jadi matanya tidak bisa melihat lagi mau jalan ke depan. Ingat, ini penting sekali. Kenapa Tuhan membutakan matanya? Supaya dia tidak bisa melihat arah jalan menuju ke depan, kemana dia mau pergi. Tuhan membutakan matanya fisik, tapi Tuhan membuka mata hatinya. Tuhan membuka mata hatinya, lalu terjadi dialog. Saulus kata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ketika mata fisiknya dibutakan, Tuhan membuka hatinya untuk menerima, mendengar suara itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu di situ mulai mula-mula, cinta mula-mula. Dia jatuh cinta sama Yesus yang tadinya dia benci. Lalu mulai dari benci itu artinya mulai dengan benci, benar-benar cinta. Dia mulai dengan jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Lalu ada beberapa hal yang Tuhan buat adalah Tuhan mulai membaharui cara berpikir dia tentang Kristus dan pengikut Kristus. Lalu Tuhan mulai membuka pintu hatinya. Hatinya diperlebar, kasih di dalam hatinya itu diperlebar. Supaya dia bisa jatuh cinta sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Karena pikiran itu sudah direinstall ulang oleh Yesus di Damsyik, situasi keadaan hatinya yang tadi benci sekali sudah mulai jadi benar-benar cinta. Lalu dia mulai dengan beberapa kalimat bijaksana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dia bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Lihat di situ mulai terjadi transformasi, reinstall ulang. Manusia lama mulai menjadi manusia baru. Pikiran lama menjadi pikiran baru. Perasaan lama menjadi perasaan baru. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Lalu kata-kata kalimat yang lain yang dia ucapkan, dia bilang, aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku mengarahkan diri dan hidupku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari untuk meraih mahkota. Mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Pertemuan mula-mula di Damsyik itu reinstall ulang semua. Cara berpikir, cara berperasaan, maka tutur katanya menjadi kata-kata baru lagi. Lalu dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan bekerja untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Bukan lagi penganiayaan. Karena manusia lamanya sudah dia taruh di belakang sana dan menoleh ke belakang pun tidak. Dia melihat ke depan dan berlari ke depan. Hidupku adalah Kristus dan bekerja untuk menghasilkan buah. Lalu kalimat lain yang dikatakannya adalah, Kristus mengutus aku bukan mewartakan Injil, tetapi untuk
membuat banyak orang itu jatuh cinta pada Yesus melalui hidupnya. Jadi dia mulai mengalami garam yang baru dalam dirinya, yaitu garam Kristus. Dia mulai mengalami terang Kristus dalam hidupnya. Hidupnya bukan seperti kemarin Saulus lagi manusia lama, tetapi kini dia adalah Kristus yang hidup. Saudari-saudara terkasih, Yesus bilang di situ, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, kita tahu bahwa harga penebusan kita manusia, siapapun dia, di belahan bumi mana dia ada, Yesus membayar kita itu dengan harga yang terlalu mahal. Harga yang pertama adalah meninggalkan sorga, turun ke bumi, lahir di kandang yang hina, hidup persis sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dia mengalami semua yang manusia alami. Itu pengorbanan pertama yang dibuat oleh Allah, inkarnasi. Allah yang adalah roh menjadi daging dalam rahim Maria, hidup bersama kita 33 tahun. Fakta tentang kebenaran kehadiran Yesus hidup dalam dunia nyata ini, pasti ada yang sudah beberapa kali pergi berziarah ke Yerusalem, bisa melihat tapak tilas. Semua tempat di mana Yesus pernah hidup, Yesus pernah bermain-bermain, Yesus pernah bercerita, Yesus pernah mengajarkan, Yesus pernah mengadakan mujizat, tempat-tempat itu ada di Yerusalem. Kalau ada yang sempat bisa pergi ke sana, supaya bukan hanya mendengar saja, tapi pernah melihat dan sampai ke tapak tilas itu. Saudara-saudari terkasih, harga kedua yang dibayar oleh Tuhan, supaya salib Kristus, tema kita adalah supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Ingatlah saudari-saudara, Yesus membayar harga yang mahal juga, itu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ada peristiwa yang luar biasa. Jadi, waktu Yesus berdoa bersama murid-murid, pada malam setelah perjamuan, mereka turun ke Lembah Kidron. Di Lembah Kidron, di situ ada satu taman zaitun. Di situ Yesus berdoa. Murid-muridnya sedang tidur, duduk di sana. Lalu Yesus berdoa. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini penderitaan pertama yang menurut saya adalah super dahsyat. Yaitu keringatnya berubah menjadi darah. Sambil dia berkata dalam doa di Getsemani, dia berkata, ya Bapa, aku mau cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. 3 kali dia mengucapkan kalimat yang sama. Lalu apa yang jadi? Darah yang biasanya ada di dalam tubuhnya, darah itu bisa keluar dari di pori-pori bersama dengan keringat. Saudari-saudara terkasih, ini stres yang tingkat tinggi. Stres yang tingkat tinggi seperti diperas. Saya waktu ada di Yerusalem, lalu pas ada di situ, lalu dibilang apa artinya Getsemani. Saya mendengar dari orang Yahudi, tur lokal, dia menjelaskan, Getsemani itu sebuah batu kilangan, batu yang ditaruh untuk memeras anggur atau zaitun. Jadi ketika diperas, Getsemani itu seperti dihancurkan betul-betul. Itu Getsemani. Jadi itu diperas sampai tidak ada artinya. Tidak ada bentuknya lagi. Jadi Yesus di Taman Getsemani, itu Yesus diperas. Kalau pakai bahasa ibu-ibu, itu blender.
seperti di blender itu, semua di blender. Jadi menjadi tidak ada bentuk lagi. Seperti itulah yang dialami oleh Yesus. Untuk satu misi, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Supaya saudara dan saya bisa diselamatkan, supaya bisa mengalami penebusan, pertama tadi adalah meninggalkan sorga, hidup di bumi, firman menjadi manusia. Yang kedua, melalui penderitaan yang pertama adalah di Taman Getsemani. Yang ketiga adalah Via Dolorosa, jalan salib. Itu. Saudara-saudara, setelah saya ada di rumah Kayafas, waktu ada di Yerusalem, di sana saya mendengar penjelasan itu semalam-malaman, itu setelah Yesus ditangkap di Getsemani, dibawa ke rumah Kayafas, itu dimasukkan ke dalam sumur. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pergi, saya baru 7 kali pergi ke sana. Jadi itu diturunkan dengan tali, jadi tangannya diikat, lalu semalam-malaman Yesus ada dalam sumur. Itu sumur tempat untuk menampung air di rumah Kayafas. Sementara Yesus ada di bawah, di atas itu lagi ada percakapan antara orang-orang perempuan juga dengan Petrus yang kemudian dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Saudara-saudara, penderitaan sudah mulai dialami dari Getsemani, terus semalaman dia ada di rumah Kayafas, lalu esok sudah mulai dengan pengadilan. Mereka mulai mengadili dia dengan macam-macam. Kalau kita melihat dalam buku Orasi Suci, di situ kita bisa temukan itu ada, kita bisa lihat di sini ada banyak penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu dipukul dengan besi yang ditaruh di ujung cambuk itu membuat tulang hancur. Ada juga kursi-kursi itu dipasang paku, Yesus dipaksakan duduk. Saudara-saudara, penyiksaan yang terlalu berat yang dialami oleh Yesus oleh karena kesalahan dan dosa saudara dan saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua bersalah, kita semua berdosa. Hal itu disadari oleh Rasul Paulus pada suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus tadi. Supaya salib Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Saya yang bersalah, saya yang berdosa, Tuhan Yesus sudah mengambilnya. Dan dia bayar dengan harga yang mahal. Adalah dengan tubuh, darah, nyawa, bergantung di salib. Maka tugas saudara dan saya, kita lagi berutang. Kita lagi berutang tidak kepada dunia ini. Kita berutang kepada Dia yang membayar salah dan dosa kita dengan hidupnya, yaitu Yesus. Saudara bisa lihat di belakang saya, di kepala, itu ada salib. Ada kalimat yang selalu kita gunakan waktu jalan salib setiap hari Jumat, setelah Rabu Abu. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Saudari-saudara terkasih, itu bukan ucapan bibir saja, bukan ucapan supaya kita berpartisipasi dalam irama jalan salib, bukan. Hal itu harus diucapkan oleh pengetahuan kita hari ini, yang saat ini kita lagi belajar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita yang belajar hari ini tentang supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, Anda adalah orang yang beruntung. Supaya penyembahan kita kepada salib Kristus, kami menyembah Dikau ya Tuhan, bukan hanya kebiasaan sebuah tradisi gereja, tapi saya menyembah Engkau karena saya mengerti. Sekarang saya mengerti. Yesus, saya menyembah Dikau, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia, karena saya sadari itu. Jadi kalau pengertian kita sudah oke, penghayatan hati kita sudah oke, maka penyembahan kita kepada salib Kristus bukan penyembahan yang biasa-biasa.
tapi itu penyembahan karena mengerti dan juga karena saya sadari. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, sekarang coba kita lihat supaya salib Kristus itu tidak menjadi sia-sia, apa kita sudah mengalami beberapa hal ini. Hal yang pertama, saudara dan saya yang sudah dibaptis, kita beruntung, kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan yang saudara dan saya peroleh itu jaminan pertama. Karena kita biasa dalam bahasa gaul sehari-hari sering kita ngomong, tak kenal maka tak sayang. Karena saya mengenal Yesus, maka saya menyerahkan diriku untuk dibaptis, menjadi warga negara atau menjadi anggota keluarga itu. Keluarga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ketika kita dibaptis, kita menjadi warga kerajaan sorga yang lagi bersiara di bumi. Saya di Papua, ada di Surabaya, ada di Jakarta, atau yang di belahan bumi lain tadi kita bilang. Itu, yang masih sekarang malam itu. Kita sudah terang, mereka masih malam. Itu. Pokoknya di mana Anda ada, kita adalah warga negara sorga yang ada di bumi di situ. Ini pengetahuan pertama yang harus kita sadari supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia adalah penyerahan diri kita masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Maka tugas Bapak, Ibu, saudari-saudara, kalau ada anggota keluarga yang belum masuk di step yang pertama, setelah pelajaran ini tugas kita. Misa sudah selesai, ibadah sabda sudah selesai, mari kita pergi, kita diutus. Untuk apa? Buat orang jatuh cinta sama Yesus, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita tidak buat orang jatuh cinta pada Yesus, salib Kristus tetap akan sia-sia. Tidak ada gunanya kita mendengarkan firman baru kita bilang aku percaya, atau tidak ada dampaknya ketika kita menerima komuni tubuh Kristus, lalu kita bilang amin. Setelah itu kita keluar dan sibuk dengan diri sendiri tanpa buat orang lain mengenal Yesus dalam baptisan itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang harus saudara dan saya miliki supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia? Yang pertama, kerinduan. Kerinduan, selalu rasa haus, selalu harus rasa lapar untuk membaca kitab suci. Merenungkan firman itu. Saya haus firman, saya lapar akan firman. Supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku, seperti Rasul Paulus, itu alat bantunya adalah firman. Firman Tuhan itu harus dibaca dan direnungkan baik sendiri maupun dalam sebuah persekutuan. Persekutuan doa, persekutuan dalam belajar sama-sama seperti ini, mengundang para romo atau uskup untuk menyampaikan pengetahuan seperti ini, atau di dalam kelompok apa saja. Yang penting firman Tuhan itu hendaknya direnungkan. Supaya pikiran Tuhan pindah menjadi pikiran saya, isi hati Tuhan pindah menjadi isi hati saya, karakter Kristus pindah menjadi karakter saya. Supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudari terkasih, dunia boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah akan berubah. Ini. Pada mulanya adalah firman, hari ini adalah firman, dan firman juga yang akan menyelesaikan. Alfa, Immanuel, Omega. Maka firman Tuhan hukumnya wajib sebagai makanan bagi tubuh rohani kita. Kalau kita sendiri membaca, kita merasa cepat ngantuk, kita membaca sendiri rasa cepat bosan, carilah komunitas. Masuk dalam komunitas untuk sama-sama berdoa. Supaya ketika kita bersharing tentang kitab suci, ada masukan baru dari
rekan-rekan yang lain. Karena setiap orang diberi karunia berbeda-beda. Saudara-saudari terkasih, waspada ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, jangan mendukakan Tuhan. Kadang-kadang saya biasa melihat dalam praktis, orang lagi membaca kitab suci, tiba-tiba ada telepon masuk. Waduh, jangan mendukakan Tuhan. Saya berharap saya punya keluarga yang hadir, Anda semua ini, ingat, jangan mendukakan Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Ini, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kalau engkau beribadat 1 jam saja, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Matikan handphone. Matikan handphone. Mana lebih berharga? Membaca firman Tuhan, merenungkan. Atau engkau harus telepon. Nanti Tuhan bilang begini, anakku, karena engkau prioritaskan telepon, firmanku engkau tinggalkan, maka mulai sekarang engkau harus membayar nafas. Setiap kali menarik nafas, bayar 1.000. Cukupkah uangmu untuk membayar nafas yang Tuhan beri? Kalau tidak cukup, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, jangan mendukakan Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Ini murid yang setia, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Hal ketiga yang bisa saudara-saudari bersama saya kita buat supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Di dalam pikiran ini hendaknya ada puji-pujian dan penyembahan. Karena apa? Di surga, kebiasaan hidup surga adalah pujian dan penyembahan. Maka kita yang lagi bersiara di bumi ini, tugas kita adalah memuji. Datanglah kerajaanmu di bumi ini sebagaimana di sorga. Caranya adalah hiduplah dalam pujian penyembahan. Siapa yang pujian penyembahan? Anda, saya. Lalu saya ini seorang pemuji, saya seorang penyembah. Saya membawa diri hadir bersama teman-teman saya, ada yang adalah pujian penyembahan, pemuji penyembah. Ada orang yang kadang-kadang sendiri dia tidak memuji, sendiri tidak menyembah, tapi dia hanya menjadi hebat, menjadi jago, merasa diri paling oke ketika ada dalam sebuah persekutuan. Nyanyinya lebih tinggi, lebih besar sekali. Padahal sendiri tidak biasa memberi makan rohani. Saudara-saudari, ingat, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia, engkau, saya, Anda, kita harus menjadi pemuji penyembah. Saya ulang tadi baptisan, yang kedua renungkan firman, yang ketiga adalah hidup dalam pujian penyembahan. Supaya apa? Salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Hal yang berikut, minta maaf ya, banyak hal ini. Hal yang berikut, bagaimana supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia? Hendaklah kerinduan hati, habit, kebiasaan saudara-saudari dan juga kebiasaan Romo adalah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tidak rugi, cerita tentang Tuhan punya baik. Untuk apa? Menghindari gosip. Itu. Dalam dunia karya Bapak Ibu, mungkin ada sebagai pengusaha, atau ada sebagai bisnismen saya tidak mengerti. Masing-masing dalam dunia kita, ingat, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih dan menempatkanmu di situ. Untuk apa? Bercerita tentang baiknya Tuhan. Itu. Berusaha sedapat mungkin untuk menghindari gosip. Ini. Tidak usah bercerita tentang orang. Itu. Nanti salib Kristus menjadi sia-sia. Tapi supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, cerita tentang kebaikannya. Cerita tentang kuasanya. Cerita tentang kasihnya. Di mana saja, kapan saja. Supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Saya yakin dan percaya, siapa yang bersaksi tentang anak manusia, hari ini, anak manusia juga akan mengakui dia di sana. Itu. Tapi kalau siapa yang gosip di sini,
cerita tentang jeleknya orang, di sana Tuhan juga pasti tidak akan menerimanya. Itu. Jadi kita punya tugas adalah membuat supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, lalu kita merebut tempat yang Tuhan bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali. Saudara-saudari, itu hal yang keempat. Hal yang kelima, tugas saudara dan saya adalah mencari domba-domba. Mencari domba-domba yang tersesat atau mencari domba-domba yang menghilangkan dirinya. Itu. Tentu bagus, saya senang tadi ada percakapan awal. Kok Bapak ini tidak muncul-muncul ya? Kok Ibu ini tidak muncul-muncul ya? Ini, itu tugas kita. Itu amanat Ekaristi. Misa telah selesai, mari kita pergi, kita diutus. Untuk apa? Merasul. Datang. SMS dia, telepon dia, kalau rumah berdekatan, kunjungi dia. Waktumu tidak sia-sia. Berkunjung kepadanya dan ingatkan, woi Bapak, woi Ibu, kenapa tidak muncul-muncul lagi dalam persekutuan Bunda Kudus? Wah, kenapa tidak hadir lagi dalam live streaming seperti ini? Kasih tahu sama dia. Itu sama dengan kita lagi melepaskan jerat iblis. Iblis lagi menjerat pikirannya, menjerat perasaannya, menutup semua tubuhnya dengan kesibukan duniawi, lalu dia lupa akan sorga. Kehidupan yang ditawarkan atau salib Yesus yang begitu luar biasa, atau dia lupa bahwa dia lagi berutang sama Yesus. Maka kita punya tugas untuk mencari. Ketika kita kunjungi dia, kehadiran kita, cerita-cerita kita, kesaksian kita, bisa juga macam sekarang kita lagi live streaming, kalau ini direkam, ya saya lihat ada rekam, pasti mereka akan ikuti dan mereka akan sadari melalui pewartaan seperti ini. Sharingkan kepada teman-teman. Kalau engkau rasa bahagia, engkau rasa ditantang atau engkau merasa diberi jawaban yang jelas melalui live streaming seperti begini, bagikan kepada teman-teman. Supaya apa? Mereka juga diberkati. Itu. Saya ingat macam bisnis apa MLL kah? Apa itu? Jadi saya bekerja, nanti di atas juga dapat. Ini bekerja, di atas juga dapat. Jadi kita saling memberi hidup. Rupanya dalam hukum Tuhan juga hampir sama seperti itu. MLM, ya, terima kasih, Vera. Itu. Jadi itu sistemnya berjalan seperti begitu. Saudari-saudara terkasih, lalu hal yang berikut, ini tugas yang harus kita buat. Jangan kita bangga bahwa kita punya teman yang aktif mundur. Istilah gaul yang sering saya bilang itu muntaber, mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita itu harus dijaring ulang. Datang ini. Bagaimana caranya? Masing-masing punya cara lah. Oke. Lalu hal yang berikut, tidak ada artinya kita memuji Tuhan, dibaptis, tidak ada gunanya kita mewartakan tentang Tuhan punya baik. Hal yang akan sempurna lagi adalah melestarikan semesta. Itu. Senang Bapak Paus keluarkan satu ensiklik tentang Laudato Si. Dunia ini rumah bersama kita, semesta ini. Kalau betul saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya cintai yang mengikuti live streaming ini, kalau betul Anda dan saya, kita sama-sama sepakat Allah adalah Bapa kita yang menjadikan segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Kalau kita sama-sama sepakat, maka lestarikan semesta. Itu. Tanam pohon, rawat bunga. Kalau ada ternak yang kita piara, beri perhatian kepada mereka. Hidup sukacita di kebun anggur yang Bapa sediakan. Saya yakin dan percaya, dengan kita merawat, melestarikan semesta ini, itu kita sudah buat Bapa pemilik semesta tersenyum. Amin toh? Itu. Jadi, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Maka tugas kita merawat semesta yang Bapa punya. Yang Bapa bilang, anakku saya taruh di situ untuk bekerja menghasilkan buah. Salah satu buahnya juga adalah melestarikan semesta yang
dibuat oleh Bapakku. Semua bunga ikut bernyanyi gembira hatiku, segala rumput pun riang-ria, Tuhan bergembiraku. Dia berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Maka tugas kita supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, melestarikan kebun anggurnya Bapamu yang ada di sorga. Jadi jangan asal berdoa aja, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nanti Bapak bilang, anak, lestarikan bumi itu sudah. Papa ada di situ, pikiranku ada di alam itu. Perasaan hatiku ada di semesta itu. Anak rawat, lestarikan itu. Anak sudah buat Papa tersenyum. Saudara-saudari terkasih, dan hal yang berikut adalah hiduplah dalam sebuah persekutuan. Tidak ada Superman, tidak ada Superwoman, tidak ada. Kita semua bejana yang rapuh. Kita bisa lola, loading lambat. Kita bisa terlambat pikir, tell me. Kita rapuh sekali, bejana yang rapuh sekali. Itu. Pada usia-usia tertentu pasti kita akan lupa. Pada usia tertentu pasti kita sudah tidak kuat. Ini, pada waktu tertentu mungkin sudah tidak bisa baca lagi. Kita harus pakai kacamata. Itu. Nah, tapi kalau dalam sebuah persekutuan, itu kita saling menguatkan. Kita saling menguatkan. Ini. Jadi yang engkau tidak bisa, saya bisa. Saya memberikan pemikiran. Ini. Jadi ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa talenta, ada rupa-rupa bakat. Itu untuk memperkuat sebuah persekutuan. Ketika kita lagi hidupkan persekutuan itu, genaplah sebagian nas di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi ini sebagaimana di sorga. Kita lagi membuat itu dalam sebuah persekutuan kecil. Saudara-saudara, dan yang terakhir. Nanti terakhir baru mungkin ada yang mau bertanya atau apa, silakan. Yang terakhir, berpikirlah yang ringan-ringan. Tidak usah berpikir yang besar-besar, terlalu muluk-muluk. Itu biarnya Bapak yang pikir saja. Bapak kita yang ada di sorga. Nah, kita berpikir yang murah-murah, yang ringan, supaya apa? Jangan stres, stroke, step, stop, skop. Itu supaya makan enak, tidur enak, kerja enak, apa saja bisa jadi enak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang itu terjadi karena kita berpikir yang ringan-ringan saja. Yang rendah-rendah aja, yang bisa kau buat. Tidak usah berpikir yang terlalu besar sampai kau tidak jangkau, nanti engkau stres. Kalau sudah stres, percaya tidak akan bersaksi. Kalau sudah stres, tidak akan baca kitab suci. Kalau sudah stres, tidak akan memuji menyembah Tuhan. Kalau sudah stres, kemungkinan datang dalam sebuah persekutuan susah. Kalau sudah stres, pasti tidak merawat semesta alam. Percaya sama pastormu. Itu. Karena itu pikir yang ringan-ringan. Lalu lakukan yang bisa engkau lakukan. Yang tidak bisa tidak usah bikin seperti hebat. Nanti kita capek. Ini Romo John biasa begitu. Pikir yang saya bisa buat, lalu yang lain engkau buat. Lakukan bagianmu, saya lakukan bagian saya. Dan itu alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Supaya apa? Supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Renungan saya sampai di situ. Semoga pengetahuan ini menambah pengetahuan dalam diri Bapak, Ibu, saudari-saudara di Bunda Kudus yang saya kasih. Sekian. Terima kasih Pastor. atas renungannya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari yang kita dapatkan, kita bisa mengikuti Rasul Paulus yang mengatakan hidupku adalah Kristus dan untuk menghasilkan buah. Dan kemudian peristiwa di Taman Getsemani yang berdoa untuk kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Kemudian yang alatnya yang dapat kita lakukan dengan pembaptisan, baca kitab suci, merenungkan, berdoa, berkomunitas, hidup dalam pujian penyembahan, menghasilkan buah, mencari domba-domba yang sesat, merasul,
melestarikan bumi semesta kita, dan berpikir yang ringan-ringan saja supaya tidak berapa es tadi. Terima kasih, Pastor. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat. Sambil kita menunggu, mungkin bisa kita bacakan pengumuman dahulu dari Bindoman. Silakan untuk Lucia membacakan. Ya. Selamat siang, Pastor John Bunai, Suster, Bapak, Ibu, Siang, Saudara. Ibu. Siang. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk acara Bunda Kudus pekan ini. Selasa depan, tanggal 21 Maret 2023, Bindoman diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara on-site di Catholic Center Jalan Bengawan nomor 3, Surabaya. Juga secara online Zoom pukul 10 WIB bersama Ibu Devi Yuwono dengan tema Perjamuan Terakhir. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara Misa Syukur untuk merayakan Hari Ulang Tahun Bunda Kudus yang ke-29 pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 besok ya. Pukul 4 sore di Gereja Hati Kudus Yesus dengan selebran Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono dan Romo Tribudi Utomo atau Romo Didi selaku Romo Moderator Bunda Kudus. Kursus Alkitab Deverbum Kamis tanggal 16 Maret 2023 akan belajar bersama Romo Ignatius Budiono dengan tema Yesaya 2, Trito Yesaya Harapan. Latihan Kor Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis jam 10 WIB sampai 12 WIB. Bila ibu atau saudara-saudara yang ingin bergabung dalam pelayanan Kor Bunda Kudus, bisa menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Bunda Kudus memiliki beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama yang sama yaitu Bunda Kudus. Silakan Bapak Ibu mengunjungi medsos kami atau menghubungi via WhatsApp Sekretariat untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan Bunda Kudus. Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA 46456756774 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Catholic Center Surabaya mengadakan perayaan Ekaristi setiap hari Rabu dan Jumat pukul 12 siang. Selama masa Prapaskah ini, setiap Jumat diadakan Jalan Salib, diawali dengan Jalan Salib pukul 11:15 WIB. Terakhir, Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor OFM, di mana seluruh hasil penjualannya akan digunakan untuk kelangsungan hidup kekristenan di Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silakan memesan barang-barang tersebut melalui WhatsApp Ibu Agnes. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semua Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Lucia. Rupanya belum ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, Pastor. Sudah jelas barangkali. Nanti di akhir acara kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup mohon doa dari Pastor dan berkat ya, Pastor.
Terima kasih. Ya, nggak ada ya. Nggak ada yang Biasa saya jelaskan itu singkat, jadi pasti oke itu. terima kasih banyak, Pastor. Ya, kita tutup aja, Pastor. Kalau begitu, Ya. silakan Pastor doakan kami. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, di masa Prapaskah, masa penyesuaian hidup kita dengan Yesus, masa retret agung ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak atas waktu yang bagus Tuhan beri. Terima kasih atas undangan Engkau menggerakkan hamba-hambamu di Bunda Kudus, mengundang hambamu untuk memberikan sedikit pengajaran supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 17. Tuhan, hamba telah men-sharingkan itu kepada orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang haus lapar akan pengetahuan tentang Tuhan. Bagian hamba berbicara sudah selesai. Bagaimana firman itu bekerja dalam hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, bagian Tuhan dalam Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu menjadi penolong yang setia, yang baik bagi setiap kami, sehingga Dia meresapkan penyampaian pengajaran itu merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami akan menjadi pelaku dari yang sudah kami renungkan. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu di mana saja mereka berada dan terlibat. Memberkati rumah tangga mereka, usaha dan karya-karya mereka. Berkati anak dan cucu mereka di mana saja berada hari-hari ini. Tuhan yang Maha Rahim berkati juga semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Masing-masing dalam perannya sebagai WL, sebagai pemain musik, dan juga yang mengatur live streaming ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan juga kasih sinyal yang bagus, sehingga walaupun jauh, kami bisa satu dalam live streaming ini. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, kami punya pertemuan sudah selesai, semua yang memberikan dukungan dalam pelayanan, dalam komunitas Bunda Kudus, Tuhan juga memberkati mereka. Yang memberikan persembahan dengan memberi, Engkau tidak pernah berkekurangan. Karena Engkau memberi kepada Tuhan yang punya segala-galanya. Dan rencana-rencana ke depan yang sudah diumumkan tadi, biar semua berjalan dalam pengendalian Roh Kudus. Tuhan sertamu dan sertamu juga, mari kita menerima berkat Tuhan. Allah yang Maha Rahim, curahkanlah rahmat kerahiman-Mu pada diri kami masing-masing. Dengan mengangkat tangan saya mohon, kalau ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan ilahi kepada mereka. Kalau ada yang punya pergumulan, Tuhan bebaskan mereka dari pergumulan itu. Untuk masa depan, dalam karya, masa depan dalam hidup, apapun yang direncanakan ke depan, biarlah selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pertemuan live streaming kita yang membahas tema supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia dari 1 Korintus 1 ayat 17 bersama Pastor John sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita menjadi pelaku atas pengetahuan baik yang sudah kita renungkan pada hari ini. Kita pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Kita tutup hari ini dengan pujian bersama. Seperti dikatakan Romo, kita hidup dalam pujian dan penyembahan supaya Tuhan bersama-sama dengan kita selalu. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan karena kita sudah dipilih Tuhan. Kita yang dari Papua, dari Amerika, dari Surabaya, dari manapun kita dipilih oleh Tuhan.
jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih bersama-sama, kita dipilih dari segala bangsa, dan kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat kita, untuk kita semua juga. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Jorunai, terima kasih Bu Ervina, terima kasih komunitas Bunda Kudus yang luar biasa. Tuhan memberkati.